Ayat dan hadis di atas adalah sebuah realita pengakuan Islam terhadap hak wanita secara umum dan anugerah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalan yang muncul kemudian bahwa sekalipun Islam telah memberi penyadaran integratif tentang wanita tidak berbeda dalam beberapa hal dengan laki-laki, pada kenyataannya prinsip-prinsip Islam tentang Islam tersebut telah mengalami proses. Kita tidak bisa menutup mata bahwa masih banyak manusia yang mencoba mengomentari kelebihan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada wanita. Pengaruh kultur yang masih bersifat patrilineal dan kenyataan pada tingkat perbandingan proporsional antara laki-laki dan wanita ditentukan bahwa laki-laki karena kondisi sosial dan budaya memiliki kelebihan di atas wanita. Sing maju bareng boleh ngeluake. Ya. Oke, betul. Mari kita mulai dengan bacaan Fatihah, semoga lancar, taat, dapat ilmu yang manfaat barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Halaman 12 juga. Bab 2, hukum wanita belajar tentang haid, istihadah dan nifas. Masalah haid. Perlu diketahui bahwa belajar ilmu masalah haid, istihadah dan nifas adalah perlu aib bagi setiap kaum wanita, dan apabila mempunyai suami yang pandai, maka si suami wajib memberikan pelajaran. Sedangkan bila si suami tidak pandai, maka istri boleh keluar untuk bertanya kepada seorang yang alim. Ini karena masalah haid itu adalah masalah yang waqiah setiap wanita, maka belajarnya hukumnya perlu. Umpamane kerja bujuk ketepaan pinter, ya bujuknya wajib mulang, tapi di bujuk wajib pinter kan betul wajib ketepaan mawon. Kadang ya ono sing alim, ono sing ora alim, ono sing lanang dadi petinggi, ono sing dadi sare, jenenge burik ya. Nek bujune sinten buntu. Lampamane wis dadi di bujune wong alim, sing lanang mati. Ya jenenge alhasil kamu-kamu sekalian ini, hukum ngaji seperti ini perlu naik. Kalau nggak dilakukan sampai bodoh, dosa. Satu darah yang keluar dari wanita dalam masa 15 hari.
akan gas yang keluarnya hanya maksimal 15 hari. Apabila wanita mengeluarkan darah sudah mencapai 24 jam atau lebih dalam masa 15 hari pada usia 9 tahun ke atas, maka semuanya dihukumi darah haid walaupun warna darahnya berbeda-beda. Kalau istilah darah kowi, darah blokir itu berlaku kalau sudah melewati 15 hari. Selama 15 hari tidak masalah, darah yang warnanya bagaimanapun. Untuk para ibu-ibu yang muslimat, kalau berkenan minta duduk di depan ya Bapak. Ada sing bermasalah, ada yang sendirian. Takut biasanya yang ibu-ibu muslimat ya. Ada yang muslimatnya? Walaupun warna-warna bedanya, darahnya berbeda-beda, dan apabila kurang 24 jam, maka hukumnya darah rusak atau damul fasad, bukan haid, dan ia wajib mengobroli sholat dan puasa yang ia tinggalkan. Dan apabila wanita mengeluarkan darah secara terputus-putus, artinya keluar dan berhenti dalam waktu 15 hari, maka semuanya dihukumi haid jika di total darah yang keluar sudah mencapai 24 jam menurut kaul muktamad atau kaul sufi. Akan tetapi pada waktu berhentinya darah, ia wajib mandi, sholat, dan boleh berhubungan dengan suaminya. Sedangkan menurut kaum laki atau sebaliknya kaum muktamad, yang dihukumi haid adalah waktu keluarnya darah saja. Wanita-wanita itu yang darah kan orang kalanya beruntung terus jadi itisol. Ada kalanya ada inhibitornya, keluar tidak. Nah, ini yang dihitung yang keluar ono partikel jam apa ora nanti. Nah, wis ono partikel jam ke atas, maka semua itu hukumnya haid. Walaupun pada waktu kita udang itu dihukumi haid menurut kaul yang muktamad. Nah, menurut kaul laki sebaliknya boten, yang dihukumi hanya yang keluar darah itu saja. Contoh pada bulan Ramadan begini ini, kata orang itu kan berpuluh dino papat, yo orang dino berpuluh menit, padahal itu sudah kosong, dia sudah terawih. Ini bagaimana sah atau tidak puasanya pada waktu suci? Ini ada dua pendapat. Menurut kaum yang muktamad, karena itu dihukumi haid, maka tidak sah. Tapi menurut kaum muqabil muktamad tetap sah. Monggo sampean boleh mengikuti salah satunya. Seorang itu senang sendiri. Sengket berarti pasarnya nggak sah. Wani ya. Ya, mengikuti sing suci awak ya. Benar.
besok itu khusus sing keluar darah saat itu saja. Sing waktu suci, waktu nakok, dari nakok istilahnya dihukumi suci orang usah moko yoki. Iki mau pendapat sebagian ulama ngaten. Biasanya ibu itu nganggo kaos itu. Bu, berpendapat sing kados kula nggih suci ya suci. Sebab mungkin kapan petualang itu sampean pada waktu tidak keluar darah, dia mandi menolak, di sholat, ya poso. Ini mungkin yang perlu peneh, ya lereng, alasan poso, atau nawar. Paham nggak tuh sih tidak takut? Paham ya? Alhamdulillah. Ini kalau sudah ada 24 jam. Terus umpamanya ngeten, ada wanita memegang darah hari pertama 5 jam, hari kedua 5 jam. Tapi total terakhir itu kurang 40 jam. Itu darah walaupun keluarnya sampai 7 hari atau 5 hari atau 10 hari tetap tidak dihukumi darah haid. Damul fasad, istilahnya damul fasad, darah rusak. Umpamanya sampai wenani kalau tinggal mau sholat karena tidak haid, maka wajib diqodoi. Lalu poso maklum, poso itu sekat sholatnya ya asal tinggal lagi ya hasil kodok ya kabel. Nomor 2 halaman 13. Suci di antara 2 haid. Jadi ono istilah haid pertama mungkin person suci, person penuh haid. Nah itu sebenarnya suci antara 2 haid. Itu ada batas-batasnya. Batas suci antara 2 haid minimal adalah 15 hari. Minimal 15 hari. Contoh haid pertama tanggal 1 sampai tanggal 10, lalu suci sampai tanggal 25, kemudian haid lagi tanggal 26 sampai tanggal 30. Ini namanya 1 bulan mengeluarkan 2 haid. Haidnya sudah 2 kali. Apabila suci kurang dari 15 hari, maka harus disempurnakan 15 hari, diambilkan dari haid kedua. Darah yang digunakan untuk menyempurnakan suci 15 hari hukumnya darah rusak dan kelebihannya dihukumi darah haid bila sudah mencapai minimal 24 jam. Bila darah keluar kurang dari 24 jam, maka dihukumi darah fasad. Contoh, wanita mengeluarkan darah 10 hari, lalu suci 10 hari, lalu mengeluarkan darah lagi 10 hari. Suci ini kan kurang 15 hari, maka hukumnya darah yang 5 hari dari darah yang kedua disebut darah rusak untuk menyempurnakan suci agar
hari. Adapun 5 hari setelahnya hukumnya darah haid. Jadi darah sehingga ingin berlaku suci niku wau kabul fasad gen iso sucine sempurna 15 hari. Sakit dipahami? Sakit ya? Nomor 3, bicara yang kedua itu nanti kelebihannya itu jarak haid. Jarak haid apabila kelebihannya itu omong 40 jam. Nah itu 40 jadi kalau pasal itu. Nomor 3, wanita dihukumi suci. Wanita dihukumi suci apabila mulai bersih dari darah yang keluar, sekira dimasuki kapas tidak ada warna darah sama sekali. Wedon itu kan biasanya darah sudah keluar, tapi jadi dihukumi mengeluarkan darah apabila ditutup kapas itu bersih ada warna salah satu darah 5. Apa 5 ini ada warna darah ada 5, yaitu 1 hitam, 2 merah, 3 merah campur kuning atau dasarnya askor, merah campur kuning. 4 hanya kuning saja. Nomor 5 kuning campur putih, namanya adar. Mungkin yang pun tidak ada warna salah satu darah 5 ini namanya suci. Ditutup kapas, loh, ini ono ribet terus, tapi sudah tidak pernah salah satu ibu putih tak ya sebenarnya, hanya putih berarti suci, sudah suci, dia masih mandi. Nah, umpamanya terus ketemu cairan terus ribet, cairannya itu dihukumi najis, caranya harus dibersihi seperti orang yang istighadah, artinya setiap waktu kudu dibersihi dulu, diberi kapas dan dibuntel selapet, baru wudhu, baru dibuat sholat. Hanya bisa dibuat sholat perlu 1 dan boleh dibuat untuk beberapa sholat sunat. Baik bisa penoleh ini ya. Penoleh sampai pas kepala darah atau cairan putih atau istighadah, maka caranya dibersihkan dulu, terus digawe sholat isya, kena dirobek dia, dirobek penoleh sakatoke. Ini sunat kenging pinten-pinten sholatan. Tapi kalau perlu hanya 1 saja, mungkin bersihkan lagi. Nah, umpamanya kalau sampai pas pindaan atau kalau itu jadinya rombongan atau bagian atau jamak sama, jamak ya, jamak. Padahal salatin jamak sholat itu kawan-kawannya jamak itu untuk takdim atau takhir ya, jamak takdim atau takhir. Kalau jamak takdim syaratnya diantaranya siji dizikno sholat yang pertama, belum asal bersih ya. Terus nomor 2 harus yang sholat asar itu dilakukan wilaan dengan berkurut-kurut. Orang kenal kok senggang sampai kira-kira jarak 2 rakaat. Bagaimana sampai jarak 2 rakaat mau
bagi orang yang baru istiqamah atau mengeluarkan cairan tersebut itu sulit untuk melakukan jamak takdim, karena sholat yang kedua kan harus berurutan. Yang jamak akhir itu bedanya tidak wajib wila, ya wajib disiapno sholat sidatil waktu, wajib bersih. Jamak akhir ini kena ngasar se, kena dulu disik, ya wajib wila. Maka bagi ibu yang baru istiqamah, kalau melakukan jamak takdim ini kira-kira sulit kelihatannya. Sampai berserah dulu ya, wain sejengnya laren bersihnya laren wain kapak laren entek waktu sejengnya kesusahan bisa kelihatannya sulit. Maka bisa dilakukan sebaiknya itu ikut jamak akhir saja, itu enggak ada masalah. Tapi menurut kau itu ada saja kau. Artinya kalau itu ya kalau sekarang ini orang sebilaan itu ya kalau tapi kan kau itu bersih umpamanya terpaksa rombongan ya kalau sholat dulu lah itu aku nanti jamak akhir ngasar kalau sopo bahasanya udah ngasar kabeh. Ya kalau memang suatu saat terpaksa itu coba hati ini sampai bersangkutan mengikuti pendapat sebagian ulama ono sing menekno ora disarekno wilaan. Jaraknya itu sampai ono sing ngarani agak jauh enggak apa-apa. Itu aja pendapat begitu itu dalam kitab Syarah Belanda. Kalau menjelaskan kalau sudah enteng itu dibuat untuk pickup darurat itu saja. Paham ya? Alhamdulillah. Semoga itu luar bagus lumayan. Nomor 5, garis kuning. 5. Qawi dan dhaifnya darah sesuai dengan urutan di atas. Kalau wanita sudah bersih dari kelima darah tersebut, walaupun masih mengeluarkan kotoran berwarna putih, maka ia mulai berkewajiban mandi bila mengendaki semacam sholat dan lainnya. Istihadah. Hukum darah yang kurang dari 24 jam dan hukum darah yang lebih 15 hari. 1. Darah yang kurang dari 24 jam dalam waktu 15 hari dihukumi darah rusak atau dam fasad, bukan darah haid, serta wajib mengauli sholat yang ditinggalkan. Jangan berdoa agar darah kan harus berhenti sholatnya. Betul, tolong jam 4. Sesok tolong jam ya rata salah. Nah, barang di total yang paling beli itu totalnya kurang 4 jam. Ngeten iki darahnya berhubung orang wajib ngodoi sholat sing ditinggalake. Dua, darah yang lebih dari 15 hari disebut darah istihadah. 15 hari kok sejak 11 hari ya, ini namanya istihadah.
istiqadah. Wanita tersebut ada 7 macam dan hukumnya berbeda-beda. 1. Muqtadi'ah mumayyizah. Nomor 2 muqtadi'ah ghairu mumayyizah. 3 muqtadi'ah mumayyizah. 4 muqtadi'ah ghairu mumayyizah. Yang masih ingat kadar dan waktu adatnya, adatnya. Nomor 5 muqtadi'ah ghairu mumayyizah, yang lupa kadar dan waktu adatnya. Nomor 6 muqtadi'ah ghairu mumayyizah, yang ingat kadar adat saja. Nomor 7 muqtadi'ah ghairu mumayyizah, yang ingat waktu adatnya saja. A. Muqtadi'ah mumayyizah. Muqtadi'ah adalah wanita yang pertama kali keluar darah haid, sedangkan mumayyizah adalah wanita yang keluar darah kuat dan darah lemah, semisal keluar darah hitam dan merah. Maka darah yang lemah atau merah adalah darah istihadah, sedangkan yang kuat atau hitam merupakan darah haid dengan syarat: 1. Darah yang kuat sudah mencapai batas minimal haid, yaitu 24 jam di total. Nomor 2, darah yang kuat tidak melewati batas maksimal masa haid, yaitu 15 hari. Nomor 3, darah yang lemah sudah mencapai 15 hari minimal, yaitu minimal masa suci. Nomor 4, darah yang lemah keluar selama 15 hari atau lebih secara terus-menerus, yaitu tidak diselesai darah kuat. Kalau keempat syarat tersebut tidak terpenuhi, maka haidnya dikembalikan pada minimal haid, yaitu 1 hari 1 malam. Jadi orang wadon sing lagi pertama kali haid kemana iki wis liwat kabeh iki. Jadi nek istiqadah dene masuk ghairu mumayyizah atau mumayyizah tapi tidak menetapi syarat 4 ini, hukumnya seperti ghairu mumayyizah, yaitu haidnya dikembalikan aqallul haid. Berapa? 1 hari 1 malam. Sing sampeyan iki berhubungi istiqadah atau suci kabeh, dia wajib ngodoi kabeh saliyane 1 hari 1 malam. Karena ini sudah mutadas doyo sampai ini. Maka ini agak saya cepat saja. Ini contoh. Terus biar cepat ini. D. Muqtadi'ah ghairu mumayyizah, halaman 17. Coba kita kan gini. Nomor 17 muqtadi'ah ghairu mumayyizah. D ini ya. Kan muqtadi'ah itu ada 2. Sing mumayyizah dihukumi dan kawinya haid apabila memenuhi 4 syarat. Kalau tidak, hukumnya seperti wanita yang ghairu mumayyizah. B. Muqtadi'ah ghairu mumayyizah. Muqtadi'ah ghairu mumayyizah yaitu wanita yang pertama kali keluar darah dengan 1 sifat. Pamane ireng, terus to'adan, terus. Adapun haidnya adalah sehari semalam dan sucinya 29 hari. Bisa dibenar ngakal haid sedina sewengi tok. Jadi 1 hari 1 malam dia
Iki sing diitibarkan hanya tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 30 iki dihukumi suci utawa jenenge orang dihukumi kewajiban ngobrol iso ngaji yang ngelmu sing ora usah ngaji benar dadel bahwa kali Nabi terus perintah Gusti Allah Ta'ala Rabbi zidni tambah kasih Nabi perintah. Nah sampai sekarang kabeh sing dadi guru atau jadi muslimat ini kewajiban nambah ilmu. Kita ini pada sore ini akan nambah ilmu. Mubtadi'ah mumayyizah yang tidak memenuhi syarat tamyiz hukumnya sama dengan mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Yang kadang-kadang bersedia kete setidak sengita. Tapi mubtadi'ah ghairu mumayyizah tanggal 1 sampai tanggal 30 contohnya. Tanggal 2 sampai tanggal 15 gitu. Darah hitam dan darah merah ya. Darah hitam dan darah merah. Ini contohnya apa? Mubtadi'ah. Hitam dan darah. Mubtadi'ah sing ghairu mumayyizah ini baru kabeh kanggo ngatur semua penulisan. Kebutuhan mandi bagi mubtadi'ah ghairu mumayyizah pada siklus pertama adalah setelah 14 hari. Jadi nunggu 15 hari dulu, tanggal 1 sampai tanggal 14 hari ditunggu dulu, baru mandi. Dan harus mengodoki sholat yang ditinggalkan pada hari kedua sampai hari ke-15. Oke. Masuk kodok kayak tanggal 2 sampai tanggal 12 ya. Saya mau pertama kan kayak tanggal 1 oke. Dan pada siklus kedua atau bersani bulan kedua atau bersani ketentuan mandinya adalah setelah melewati sehari semalam. Masa mandi dulu. Karena bulan pertama itu headnya tanggal 1, tanggal 2 itu sudah suci, maka bulan keduanya langsung dia bisa mengikuti bulan pertama, yaitu tanggal 1 sudah selesai, masuk tanggal 2 dia wajib mandi kasar nunggu 15 hari. Angkat apa lagi? Hilangnya udah ngasih salah. Jawaban dia mengatakan impor disebutkan impor. Saya mubtadi'ah mumayyizah. Saya kira mubtadi'ah itu artinya orang sing biasa. Kalau dengan berikut mubtadi'ah sudah terbiasa mengeluarkan darah. Mubtadi'ah itu wanita yang pernah mengalami haid dan suci, sedangkan mumayyizah adalah wanita yang keluar darah kuat dan lemah. Maka haidnya berdasarkan tamyiz, bukan berdasarkan adat. Biasanya mubtadi'ah mumayyizah sing sabeda nomor darah qawi dan dhaifnya. Satu jenengan memiliki darah lebih 15 hari sini musta'adzah. Oh darah ini qawi ya, masa seperti kafe.
sing ndoke warna kuning, ana merah, ana hitam, berarti sing kowi itu sing hitam. Nah terus total biasa ini yang kowi dihubungi jarak yang doa dihubungi jarak jarak suci, tidak dikembalikan adat. Tapi yang aku biasanya selalu nekat itu headku 15 7 hari untuk bulan berikutnya pada waktu istiqamah ini jangan dikembalikan 7 hari, tapi dikembalikan tamyiz, yaitu sing kowi adalah sing doir adalah suci. Nah mungkin masuk kategori muqtada ya berikutnya nanti aja bahasan. Kalau ada lagi sampai kalau darah warna satu kok hitam, kok abang, kok ada lagi nanti ini wiru pakai bisa. Terus headnya berapa hari? Jangan langsung mau putus sehingga plastik sekelebihnya tinggal dok. Biasanya mau itu kan apa nih? Tapi kan kalau darah lebih 15 hari nih kalau ngaji terawih beriki yang dihubungkan katanya 15 hari, 16 ke atas istiqamah. Betul kan aturannya untuk hukum biasa. Nek pancen sudah masuk muqtada, masuk wiru mulai iya, maka dikembalikan adat. Adatnya seharusnya kan 2 bulan. Kemarin kan 7 hari, berarti sekarang yang 7 hari hukumnya adat, kelebihannya itu hukumnya istiqamah. Ya, pemedok itu juga kan angel. Pemedok itu pertama itu ya angel dulu. Ada pukul yang beberapa jam, waktu itu ya ngomongnya orang itu, jadi kos ngale ya jadi itu orang ini lagi kos ngale, itu udah ngale boleh jadi gitu. Nek sampai bingung waktu itu terus masuk sing di masuk hitungannya bingung bisa berapa jam. Ya kau ini bilang di dan bilang di atau bilang sapi biasanya itu kangenannya ngerti. Nah itu nek bingung itu ikutkan saja seperti wanita sing wiru mumayyiza. Ikutkan sing wiru mumayyiza. Berarti pada kalau hukumnya wanita sing wiru mumayyiza bagaimana? Ya dikembalikan adat tersebut. Adat itu seperti nah kaya kabeh kan untuk lapis syarat tamyiz kan ada 4 tadi itu. Kalau tamyiz 4 itu bisa berlaku dalam muqtada wal mumayyiza. Muqtada juga masuk syarat tamyiz. Jadi tapi yang syarat tamyiz 4 ya. Ada 4 itu bukan hanya khusus wanita yang mutabi'ah, tapi itu bisa berlaku di wanita yang muqtada biasa atau masyarakat. C nah cepat kok sih halaman 11. Oke. Muqtada wal mumayyiza al-dzakirah li adabiha qadra qara'ta. Jadi saya kira semua wal mumayyiza ana wedok wal mumayyiza tapi eling adab ini dulu berapa
kadarnya berapa dan waktunya kapan. Jadi ingat betul, yaitu wanita yang pernah haid dan suci, yang tidak melihat darah kuat dan lemah seperti mengeluarkan darah dalam satu warna, maka haidnya mengikuti adat haid bulan sebelumnya, baik kadar maupun waktunya. Jika adat haid sebelumnya tidak berbeda-beda, contohnya 7 hari setiap bulan sebelum istihadah. Jika adatnya berbeda-beda, maka ada 7 macam. Ada keterangan dapat dilihat dalam kitab Risalah Mustahadah. Begitu juga hukum mustahadah mulai 5 sampai 7. Siapa ini? Jadi nanti siasi saking ini bahwa Lukas di kitab yang Arab ya. Jadi ini kita tenang dan enggak program pakai pengaruh untuk memudahkan kita amin. Tapi kata Maizah yang ingat kodron kadar dan waktunya adalah adatnya yang adatnya tidak berulang-ulang. Contoh itu adatnya 5 hari, tanggal 1, 2, 3, 4, 5 itu contoh saja. Contoh biasanya aku mengenai selalu istihadah 5 dino, dalam bulan berikutnya bulan 2 sampai 4, bulan 4 ini mengeluarkan darah istihadah. Nah ini berapa setiap bulannya? Setiap bulannya berarti 5 hari. Mulai 5 hari ada urusan mandi. Tapi bulan pertama itu mulai mandinya ditunggu 15 hari dulu. Bulan berikutnya ini langsung setiap tanggal 5, habis 5 habis mandi. Walaupun masih mengeluarkan darah, mandi terus makan sholat. Nah melalui ini jelas hukum istihadah, dia wajib puasa, puasa sah, sholatnya juga sah, kaya hukum suci biasa, sehingga umpamanya dikumpuli karo bojone melakukan kumpul intim jima atau wati ini dihalalkan. Walaupun darahnya masih 2, kalau memang itu sudah benar-benar hukum istihadah, itu sah ibadahnya dan sah puasanya dan boleh dihubungi suaminya. Halaman 20. Keterangan tabel. Kebiasaan masakan sebelum istihadah ada 5 hari. Lalu pada bulan kedua, ketiga dan keempat mengalami istihadah, maka hukum haidnya dikembalikan pada adatnya. Dalam contoh ini adalah 5 hari. Adapun ketentuan mandi dalam siklus pertama atau bulan kedua adalah setelah 15 hari. Kemudian mengobroli kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan setelah hari ke-5 sampai hari ke-15. Dan pada siklus kedua atau bulan ketiga dan seterusnya
seterusnya ketentuan mandinya adalah setelah melewati adat haidnya. Dalam contoh ini 5 hari. Tabel mutatadir mayizah yang ingat kadar dan waktu adat haidnya yang adatnya berulang-ulang tidak berbeda-beda. Makanya adatnya berulang-ulang. Contohnya nggak. Bulan pertama sudah haid 5 hari, bulan kedua 5 hari, sampai bulan ketiga 5 hari. Ini berbulan-bulan tapi orang beda 5 hari terus. Bulan keempat sampai bulan keenam dia istirahat terus biasa kita. Bagaimana cara hukumnya? Yaitu pada waktu istirahat sebenarnya terutama ini bulan 4 nunggu mandinya 15 hari. Asalkan kan 15 hari, mandinya nunggu 15 hari. Terus dia itu wajib kodok berhubung haidnya itu dikembalikan adatnya 5 hari, maka hari ke-6 sampai hari ke-15 dia wajib kodok sholat. Terus mulai bulan 5 dan bulan 6 sebenarnya bersami siklus yang kedua dan ketiga ini langsung saja hari ke-5 dia mandi karena dulunya mengikuti adat sebelumnya. Keterangan tabel kebiasaan masyarakat sebelum istirahat pada bulan pertama, kedua dan ketiga ada 5 hari. Lalu pada bulan keempat, ke-5 dan ke-6 mengalami istirahat, maka hukum haidnya dikembalikan pada adat. Dalam contoh ini adalah 5 hari. Adapun ketentuan mandi dalam siklus pertama atau bulan keempat adalah setelah 15 hari, kemudian mengobroli kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan setelah hari ke-5 sampai hari ke-15. Dan pada siklus kedua atau bulan ke-5 dan ke-6 mandinya adalah setelah melewati adat haidnya. Dalam contoh ini 5 hari. Ketentuan mandi mutadawirun maizah pada siklus pertama wajib mandi setelah melewati 15 hari. Walaupun adapun pada siklus yang kedua dan seterusnya ia wajib mandi apabila telah melewati adatnya. Hal-hal yang berkaitan dengan wanita yang mengeluarkan darah istihadah. Kalau dia berstatus istihadah, ini ada tata syarat dalam hukum istihadah. Darah istihadah merupakan hadas yang terus-menerus. Oleh karena itu, artinya terus itu tidak ada batas tertentu sampai berapa hari, nggak ada. Oleh karena itu, istiqadah tidak dapat mencegah hal-hal yang dilarang seperti sholat, tawaf, bersekutu, dan lain-lain, meskipun bersamaan dengan keluarnya darah. 1. Tata cara bersuci bagi mustahadah. Misalnya bersuci nih, istiqadah itu. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh wanita yang mengeluarkan darah istihadah ketika hendak melakukan sholat adalah sebagai berikut. Halaman berapa ini? 22 ya? Dengan buka kelihatannya soal ngantuk gitu. Itu menangnya itu paham apa orang
takut. Carane sesuci ini satu, membasuh najis, nyuceni najis atau darah yang ada pada bagian kemaluannya, bersih dulu ya. Dua, menyumbat kemaluannya dengan kapas atau selisnya. Tiga, melakukan wudhu atau tayamum ketika telah masuk waktu sholat, dan wajib langsung mengerjakan sholat kecuali mengakhirkan sholat karena ada hubungannya dengan masalah sholat, semisal menjawab adzan, menunggu sholat jamaah, dan sholat sunat qobliyah. Yang ini kena ini mundur karena hubungan masalah itu sholat. Dan wudhu orang langsung ke sholat perlu, tapi leren jawab adzan disik utawa sholat qobliyah se kena ya. Perbedaan wanita haid dan wanita istighadah. Satu, perempuan istighadah wajib mengerjakan sholat dan sah sholatnya. Dua, sah melakukan puasa. Tiga, boleh berhubungan dengan suami walaupun keadaannya sedang tua. Iki baik-baik wong ngerti iki jalan istighadah atau jalan haid. C, masalah nifas. Karena ini saya sampaikan hanya sekedar untuk memahami masalah hukumnya muqtada mumayyizah kalau muqtada wiru mumayyiz. Jadi ini sebenarnya kan sampai tujuh. Hanya saya beri contoh yang saja masuk biar nanti ada yang sangat perlu kita pahami. Nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim dan sebelum melewati 15 hari dari melahirkan. Jika seorang wanita mengeluarkan darah setelah 15 hari dari melahirkan, maka wanita tersebut tidak mengalami nifas. Apabila seorang wanita mengeluarkan darah sebelum 15 hari dari melahirkan, maka darah tersebut dihukumi nifas. Dan permulaan nifas dihitung oleh wanita tersebut mengeluarkan darah. Dia itu sudah melahirkan procot, sebagai procot rohime itu sekarang janine. Mana bayi kembar itu ibuan nifas namanya bayi yang kedua, bukan yang pertama. Bulan, terus mulai itu mengeluarkan darah, mungkin ada ya, bukan darah. Jadi ini umpamanya kok gak mengeluarkan darah dari masuk suci loh. Kayak mau ngisik loh, derajat kalau darah belas, tapi gitu, ya angel gitu. Darah nonton selang 10 hari baru mengeluarkan darah. Ini darah apa? Nifas apa darah haid? Nah terus sampai mundur, mengalami belas yang kalau darah dari kelahiran 20 hari berikutnya baru mengeluarkan darah. Darah apa? Nifas apa haid? Haid. Ya, haid. Terus
ngeten nggih. Wong wedok iku nipas kan akeh-akeh nipas itu sudah dino. Nah biasanya wong wedok ning nipas iku ya kaya ngeten niku ora terus ya mate ngene tampak ngene. Betul nipas to. Lah sapa sempur. Jadi kalau disebut ngeten nggih. Darah sing keluar setelahnya suci dalam 60 hari, ya, iki dibulat. Nek pancen sucine iku ana 15 dina, ya, umpamane kalau darah pertama kali itu 20 hari, pampat. Setelah itu sucine ana 15 dina. Kalau darah lagi ngeten iki darah sing kedua setelah suci ya iki betul darah nipas. Darah wis head. Nek kurang 15 hari maka itu masih dikumpulkan dengan hukum nipas sebelumnya. Betul orang. Sampai jarak 60 hari kados bakal berhubungan. Bukan suci nama 15 dino mongko darah setelahnya suci ini namine boten nipas. Paham ya? Ya baiklah, kan ya bingung kok. Mongko cerita kok iki karo wong kosong-kosong kan ya bingung nek disuruh merong itu sudah apa ya? Aku takut awakku, aku dari lagi jarak. Sebetulnya gak kau ngaji bisa, silakan yo. Walaupun mustaqbal itu yo terang teliti, sebab itu rumah sholat pertama kan. Nek tak kau betul lagi bingung gitu. Nah kok, harus tak yai lagi tak kau bingung kok. Iki cara kita berkenan religius masuk iki, misalnya. Kadar minimal, maksimal dan umumnya masa nipas. Coba Mbak Sopo sing siap membaca atau Mbak sing siswanya dapat atau saya agak istirahat sebentar ya wis. Halaman 23 nih simak. Kadar minimal, maksimal dan umumnya masa nipas. Batas minimal masa nipas adalah 1 meja, yakni setetes darah. Dan batas maksimalnya adalah 60 hari. Dengan pada umumnya nipas terjadi selama 40 hari. Penentuan ini berdasarkan istiqra. Dalam kitab Fathul Alam dijelaskan, darah yang keluar setelah melahirkan ada kalanya bersambung dengan melahirkan dan ada kalanya tidak bersambung dengan melahirkan. Apabila darah yang keluar bersambung dengan melahirkan, maka darah yang keluar tersebut beserta masa nakal dihukumi nipas dengan syarat darah yang keluar tidak melebihi 60 hari dan masa nakal tidak melebihi 15 hari. Jika darah yang keluar melebihi 60 hari, maka darah yang melebihi 60 hari dihukumi darah istihadah dengan syarat antara darah yang keluar pada 60 hari dengan darah setelahnya tidak disela-selai dengan nakal, walaupun hanya sebentar. Jadi sekarang ya.
60 hari itu maksimal darani istihadah. Cuman umpamane nenggone puncak aksarun nifas hari ke-60 ono suci walaupun sucinya sebentar. Ini darah setelahnya bukan istihadah lagi, namanya darah haid, darah haid. Bukan nek wayah hari ke-60 ini para ibu-ibu supaya harap hati-hati bisa jadi istihadah bebas. Karena apa? Istihadah bebas itu segi hukumnya lebih berat daripada istihadah. Oke, rinciannya kan kita. Kalau sudah kategorinya ini istihadah nifas, ini dikendalikan nifasnya dia itu baru 1 kali atau bulan-bulan. Kalau 1 kali baru 1 kali, maka yang dihukumi nifas adalah akon nifas. Berapa? Salah loh. Selainnya itu dia wajib qada sholat 2 bulan. Umpamane kok dene iku kategori masuk mu'tada, biyen setahun lahirno adate 40 hari. Ya, berapa 40? Setelahnya itu suci. Nah, dia kan ada Rotanjurno diusahakan sebelumnya aksaru datang mulai hari ke-55 lah. Ayo, berusaha tahun darah terus. Bagaimana saya bisa tidak istihadah nanti? Diusahakan cari-cari dokter, cari obat untuk ampet-ampet. Dan lebih biasa buang mandi, ya boleh dokter spesialis. Biasanya itu kesannya hari ke-60 itu dia sudah gak istihadah lagi. Oke, situ kan sekat. Hari ke-55 57 dia mulai angan-angan, wah itu sudah putusan iya salah boleh open atau obat kalau mabuk darah oleh kondisi darah itu kan darah tidak normal darah penyakit pamannya enggak terbawa dari istihadah bebas. Kopinya normal, kalau istihadah kena sampai pakai dokter, minta obatnya biar normal. Ya waktu nanti itu soal dokter memberi obat-obat atau memberi pengobatan sehingga normal. Gitu, minggu obat masuk. Dan apabila diselesai dengan nakok, maka darah yang melebihi 60 hari dihukumi darah haid jika total darah yang keluar sudah mencapai kadar 24 jam. Jika setelah melahirkan mengeluarkan darah kemudian nakok selama 15 hari, kemudian keluar darah lagi, maka darah yang keluar pertama kali adalah darah nifas, dan darah yang kedua adalah setelah nakok adalah darah haid. Jika total darah yang keluar mencapai kadar 24 jam dan tidak melebihi 15 hari. Sedangkan masa di antara darah yang pertama dan kedua dihukumi suci. Contoh, seorang wanita keluar darah setelah melahirkan selama 1 jam atau lebih, lalu suci selama 15 hari, kemudian mengeluarkan darah lagi, yaitu darah yang kedua
yang keluar tidak bersambung dengan melahirkan, maka darah tersebut tidak dikatakan darah nifas apabila keluarnya setelah 15 hari dari melahirkan. Dan menurut pendapat yang ashor, darah ini dikatakan darah haid dan kandungan wanita tersebut tidak mengalami nifas. Saya kira masalah sekedar untuk mengetahui masa nifas dan istikhadarnya sudah ada keterangannya, ya. Untuk dia sebab dengan waktu halaman 32 juga. Halaman 32 dan 3, halal yang diharamkan sebab haid dan nifas. Halal yang diharamkan sebab haid atau nifas itu ada 10, yaitu sholat, tawaf, memegang dan membawa mushaf atau Al-Quran, berdiam diri atau munggar mandir sepokan laku taradud di dalam masjid, membaca Al-Quran, puasa, mentolak istri yang sedang haid bagi suami lewat di dalam masjid apabila yang khawatir darahnya menetes di masjid, dan istintak dengan bersetubuh atau mati pada anggota antara pusat dan lutut, baik disertai syahwat atau tidak, baik ada penghalang atau tidak. Dan apabila istintak tidak dengan bersetubuh, maka hukumnya haram ketika tidak ada penghalang atau haid. Kalau nifas istikhadah niku di demek karo bojo lanange batas antara udel sampai dengkul. Iku ora kena. Katanya mau di simak di demek tanpa ono ali-aline benes surah merubah sampai semeter di hasil 60 hari. Silakan kalau kosong kalian udah 17 putar orang kira-kira putar orang ngantananya pokoknya ngantananya semeter kan kalau dengan selama antara itu sampai dengkul putar orang kalau mengalami Singapura dulu mesti kabut macam persyaratan kabut. Ya pasti hukumnya kita ya hukum. Tapi ngeten nggih, masalah depok antara udel sampai jempol itu menurut kaul yang utama. Nah, mukabil utama niku ana sing menekno asal ora sampai jima ora mati. Sampai itu tidak mau itu. Ya kalau sini ada apa? Kalau benar-benar beda suara ubah itu. Nek sing wedok kena nyekel sing lanang antara betul atau dengkul nek. Boleh demek asal nganggo tangane orang nganggo antarane kulit betul kekoden jengkule. Beda nek kulit sing lanang iki ngangge beda suara ubah tetep ora kena. Mengikuti kalau yang utama. Yang utama kono asal bisa nempat orang sampai jima di katanya betul harus kita terang gitu dulu. Jadi kita ada keterangannya ini.
Lalu bagaimana hukumnya wanita sedang haid, belum apa-apa tapi mandi, lagi bersih tok nganggo tisu maupun bersih nganggo kesan langsung jimat. Baru nego atusnya lorone tetap dari itu betul kenal kudu mandi dulu. Tapi sebagian ulama ya harus kenal lagi. Hanya tampak ya wes kenal bersih terus langsung jimat ini antar sing kenal. Tapi untuk hati-hati biar nanti tidak mengandung penyakit sampai wanita yang baru haid melakukan intim itu saja. Imam Ghazali mengatakan membawa penyakit yang sulit disebutkan. Penyakit aib dia ya, itu gara-garanya karena sebagai mengakal-akal itu dia beli duit, ada duit tisu untuk lawan dia cemoi terus langsung dia beli duitnya dia punya penyakit sing lanang ya loro aib, sing wedok ya loro aib. Ini bahaya. Mas sing luwe hati-hati, tetap mandi dulu. Setelah mandi baru boleh berhubungan itu. Masalah wedok ngekoi kuku sengket. Bolehkah wanita pada waktu haid itu motong rambut atau motong kuku? Di sini sebenarnya sudah ada, dulu sudah ada, boleh jelas. Allah itu hukumnya tidak haram dan mandinya juga bisa sah. Umpamanya kukunya orang mau besok atau rambut sing bodol kemudian potong, orang memandikan pada waktu mandi itu tetap sah mandinya. Cuma yang lebih hati-hati, sampai berbuka mengenai kukunya yang dikumpulno, rambutnya sing bodol ya dikumpulno pada waktu mandi nanti sampai bisa. Jadi lebih aman karena ada keterangan bahwa besok itu sebagian galuto sing ora dibasui bila kiamat bisa bakal dibalikkan dalam keadaan junuban atau bisa dalam balikkan itu terus murid-murid nyeneni kalau wongnya jadi detak-detak kalau wadah sekat itu itu saya enak kilo saya ini berat awakku dalam keadaan junub, keadaan harus besar. Masalah tentang materi ini tidak ada hubungan dengan masalah keabsahan mandinya, ya. Tapi hanya sinuleh saya mungkin yang modal mandi diberikan diberi. Ada pertanyaan? Nomor 37 dibuka. Bab yang keempat, G. Sabar. Coba dibaca lagi gantian yang besar soleh. Rasulullah. Hilangnya maulana dan kembalinya di tengah waktu sholat. Ketika maulana atau hal yang menunjukkan kewajiban sholat hilang, seperti anak kecil yang menjadi balik, sembunyi orang gila, sebenarnya
khawatir, sucinya wanita yang haid atau nifas sebelum waktu sholat dan bisu walau hanya tersisa waktu yang cukup untuk melakukan takbiratul ihram, maka wajib membawa sholat tersebut. Jika tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan secara ada, atau wajib ada apabila memungkinkan dilaksanakan pada waktu itu, dengan syarat ada waktu yang cukup untuk digunakan bersuci dan melaksanakan sholat serta rukun-rukunnya tanpa adanya lawannya. Di samping itu, ia juga wajib membawa sholat sebelumnya apabila bisa dijaga, seperti zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya, dengan syarat setelah hilangnya uzur atau waktu yang cukup untuk bersuci dan melaksanakan dua sholat fardu, yaitu zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya, tanpa adanya lawannya, meskipun bersucinya berkali-kali sebagaimana dalam haram darurat, sehingga anak yang baru balik kemudian kilas belum ada waktu yang cukup untuk bersuci dan melakukan dua sholat, maka ia tidak wajib sholat meskipun hilangnya hanya sebentar. Ya pergi situ masuk masalah hilangnya mawane kita berangkat masalah head baik pampu head semawan itu sholat ono itu pampu gede no wuku bisa menangi wuku ke sholat dia berkewajiban sholat banyak sedikit masuk asar apa dia berarti kewajiban sholat asar mau dulu ya dulu pokoknya masih menangi waktu walaupun hanya sekedar kabel rekor Allah Akbar lo tahu boleh ini sebenarnya menangi pada waktu pamete bukan waktu setelahnya mati pamete atau hilangi mana itu bisa dalam waktu walaupun sebentar dia wajib sholat dan begitu juga wajib ngoloi sholat sebelumnya, wajib melakukan sholat sebelumnya yang bisa berjamaah. Kaya maksudnya waktu ngasar, ya waktu ngasar berarti dia ngasar kali itu dulu. Waktu bisa apa berarti bisa kali. Nah, waktunya yang subuh berarti kewajiban sholat subuh kali bisa kita kalau jamaah dengan jamaah sholatnya boleh dua ngasar akhirnya bisa waktunya pamit waktunya hukum maghrib sholat sebelumnya tidak wajib melakukan karena tidak bisa disama antara asar dengan maghrib. Besar, lo balik dikit tafsirnya yang dikit mau berisiannya. Ini sangat pakaian. Terus sedikit kayak gitu contohnya melempar itu
jika mawane pada awal waktu sampai waktu sholat habis, maka setelah mawane hilang dan di sholat yang datanya mawane begitu, yang datanya sebagai di hilangnya mana ya, hilangnya mana terpatok strategi sekarang tampil kembalinya awalnya di tengah-tengah waktu sholat setelah ada masa yang membaca di sholat tampil jawabannya awalnya di tengah-tengah waktu sholat setelah masa yang cukup. Yes, kalau 47 tampil datanya mawane di tengah-tengah datangnya ini halaman 40 ya. Oke. Datangnya mana di tengah-tengah waktu sholat setelah ada masa yang cukup untuk melakukan kadar dua sholat serta tidak adanya mawane yang melakukan sholat. Kurangan tabel mawane di ini dia tuh jika mawane datang pada waktu sampai hilangnya mawane. Hilangnya mawane hampir pampet datangnya apa? Di datangnya mana nih? Mana hilangnya mawane tadi? Ada? Tapi datang halaman 38. Tapi bilangnya ini datangnya mau hilangnya mawane apa ya? Terus tabel datangnya mawane 40 itu ya gitu secara tabel tapi tidak saya bertanya dulu guys rapokok boleh halaman 40 sekarang masalah bagas masalah datangnya mana ya datanya ya tabel datanya mawane di tengah-tengah waktu sholat setelah ada masa yang cukup untuk melakukan kadar dua sholat serta tidak adanya mawane lain. Begitu saya pokoknya mau dahulu nanti bisa. Yes, saatnya dulu. Maksudnya ngeten, kudu full maneh. Anyar perkane head sebentar apa? Baik
keterangan saya ini ana wong kayak urung sholat. Kalau dari ini jabapak asal sampai suci jabapak kayak besok sampai kewajiban lakoni asar karena jam 4 itu sudah mulai masuk hukum asar sampai jam 4 itu sudah cukup digawe sholat. Okay. Tapi tadi sudah urut masalah berenteknya, nggak masalah kekalekan, masalah putus sulmane itu tidak akan berentek ngobrol sholat satu ini. Jadi kalau masalah jauh mana banyak kan itu sebenarnya kalau ini kena di sana mengenai kata hukum asal atau ini sampai ke perkara head ya ini binjing kewajiban hanya ngobroli asal itu saja. Kalau memang datanya head dengan waktu ini sudah cukup dibuat untuk sholat. Dosa atau tidak sampai tinggalkan salat krono keterangan kata itu. Jadi orang itu kan salat dulu dosa apa betul? Dosa ini betul. Dosa kan muasa kewajiban ini bukan mulai manjing tapi terakhir kan sampai suruh sini wajib puasa itu kena melakoni kongko ya dosa. Pamane kalau mati terus sholat kok mati jam 5 mati terus salat dosa atau ya dosa asal akimu itu niat ape sholat jero waktu awal ya aku ini salat kok repot gitu sing adam sing masak kongko orang dosa dan kongko sebelum kenal kayak apa nih dosa kalau lagi bawa sudah ada niat ini sebenarnya wajib puasa bukan orang kaji atau itu ya waktu ini kan seumur kongko saya bisa repot dia bisa tanggung nyawanya anak kabeh orang kopi kalau daftar kaji sebelum mati sampai. Nah, itu mati itulah lagi berkewajiban ngamal atau kaji, nalika itu wis istiqomah wis mampu, ngoten. Dosa disane ya ora dosa ini kewajiban lah nggih. Wong kampung ya ora tua-tua melu budal. Ya budal tua-tua sebenarnya sudah repot duitnya dimangkosi anak ora ngene. Pokok penting sampai gadah niat pokoknya ini kewajiban puasa mulai waktu itu diwajibkan tapi akhirnya sampai batas waktu oleh melakoni dalam akhir waktu asal niat melakoni dalam waktu. Ini masalah masalah kedatangannya putus sulmane. Kalau putus sulmane ini tidak ada istilah berentek sholat sebelumnya kodone kan mau bisa ya bisa kok kan mau maghrib ya maghrib kok ngasar ya ngasar kok dulu ya dulu kok berentek kasus ini masalah mau dokter sama kan udah dulu kamu kalau ibadah sudah sah ya orang usah dikontroli. Nah ini kan banyak yang salah paham untuk menangkap masalah ini ya. Contoh belum masuk nabi kok sebagai itu orang terus sama padahal mau betul-betul kita simpulkan karpe atau nawar betul masalah ketekanan mana ketekanan itu tidak ada istilah untuk berentek melalui salah satu ini jadi karpe atau nawar
Terus sampun budaya sampun jam 3:30. Enggak. Benar-benar ada yang tanya-tanya nggak? Yang saya terangkan tadi. Ada, saya jawab. Kalau nggak ada, saya akhiri ya. Bagi yang terakhir, harapkan hari ini jaga-jaga ya. Yes. Pertama, orang itu karena punya hajat dengan Allah Ta'ala, cara membukanya harus ada gunanya seperti buka lemari, terus ada kuncinya yang pas. Kawan-kawan gue ya, orang apa-apa nih, karena salah. Maka Kanjeng Nabi membuat cara-cara untuk membuka apa-apa, di antaranya untuk membuka rezeki, ya, bisa lancar rezeki. Rezeki itu ada yang membagi, tidak bisa dibuat ukuran kekuatan pikiran dan kesehatan awak. Ada wong sehat yang akeh tapi juga akeh ya. Contohnya puli bangunan itu apa sih ya? Tapi bisnis ini sama saya buka puli. Maka pertama kali saya itu menyampaikan untuk memudahkan rezeki, untuk ibadah, kalau saya ibadah kali Gusti Allah, kalau kaji, ya, kalau itu sepeda motor kan ibadah kan, enggak rumahmu, atau ini sepeda kan, biar laku dan betul, ini ibadah, ya. Jadi sakit satu setiap harinya, tidak harinya atau malamnya, tidak mengepotkan membaca surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah, surat Al-Ghina, surat Semari Sudah. Apa udah? Ya Allah, Ida waqa'atil Ida waqa'atil Laisa Qafilatul apa kabeh. Ya sampai akhir orang apa itu mau maca itu mau terus di angin-angin itu langkung panjene pulau kantor saya sampai kiai Ustaz sejak rezekinya pasti kan pokok ya, dan dia kan satunya itu diawali mos Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Sabar. Ini apa-apa. Bismillah itu diwaca sik di 210. Kita sobat oleh sebagai bilang kita langsung semua terus disambung membaca Waqiah satu kali tanpa basmalah. Yang terakhir Bismillah. Yang terakhir itu walu itu walu ya, itu walu. Rasul kita waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha. Nah itu masuk besarnya waqi'ah kesakanya terus begitu besarnya besar
Dan mulai maca ya apa? Mulai maca itu sing luwih sae nek menurut ijazah saking kiai kula niku waktu langit itu dibuka. Jadi ana waktu itu pintu langit dibuka untuk berjawa lusansi kayak lingsire kayak lingsir itu pintu dibuka waktu kecil dua ya itu untuk takwa besar karena kita itu dulu karena lakonnya kita dulu masa itu dibuka dan kalau perwakilan ditutup kalau berarti wis enggak kabeh itu lebih baik. Nah, pamannya kok gak koper waktu itu ya kena ngomong pengasal moco koper kutungi mesti lah koper ya apa sementing setiap satu hari atau satu malam tidak meninggalkan bahasa itu. Ini yang hubungan rezeki bisa cukup tergampang tangguli jadi jagangi ya laris barokah ya anu itu sih gak tahu kan deh kalau ini gak nasi bapak sandi ngiutangi kalau warung ini ya cukup maksudnya satu itu nomor dua kalau bisa kalau seminggu bisa atau seminggu kilo mos dari itu mos itu bawa surat kelas kakak ben sewu tambah siji sama majelis Bismillahirrahmanirrahim mawar sebesar Allah hatur wassalam dari dalam berpulau Ubanahat Allah hatur wassalam dari dalam berpulau sampai sewu tambah siji biasanya itu sampai masuk nama 1 jam seperempat itu sudah selesai. Kesel betul 1 jam seperempat. Bila TV juga kalau bilang jam-jaman merasa itu berapa jam-jaman ya kosong gitu. Tapi insya Allah 10 itu terus ngapok. Dulu kok sebel habis ini. Nggak mau dulu. Ya salah sakit tinggi tapi kolok-kolok ya. Termasuk khasiat bismillah itu diganti yang mau dulu ya. Dulu kan tinggalkan rezeki. Dia kan sahabat saya pakai kaelan waktu kasih Nabi. Mulai jadi kasih Nabi sakit rezeki porak terus buka itu berbunga masuk surat akhirnya bertemu rezekinya itu pura-pura kata-kata suka termasuk pada itu dulu itu nek diwocok kanggo bidak kubro bidak itu perusahaan sedih kalau kita perlu propos gitu ya kalau bidak suruh bidak kubro diwocok satu dihatamno ke 100.000 itu kan orang rokok pamane itu kalau jatah saka 1.000 paetene bisa kanggo percikan bapake atau budi sampai rokok sing jomblo rokok dan wis kurangnya bapake sampai kurangnya bae sampai. Jadi kalau pendek kapan muasal pendek 100.000 kanggo bidak kubro kanggo tebusan rokok ke orang mampu rokok sampai
Cicil, umurmu ini kira-kira 10 tahun ya saya. Setahun bapaknya Mas Cicil ada begitu. Dia bilang, Mas Cicil pengen 10, ya suwi. Ngaduk ke semua. Dan Mas Cicil bersewu ya cepat sewu oleh 100 malam berarti 100.000 ya. Nah kata lah sini. Berarti itu orang kasih sih. Yang ditulis malaikat daro atau ternyata besok sekali mati terus hampir properti sih. Lalu ya, Masya Allah. Namanya wis tukang semono, makanya sampai dulu berpusi, keluarga sampean, mudah-mudahan itu bisa. Kalau sama istri gede, akhirnya kita kudu sakit, Masya Allah. Nomor 3, ini ya, mau ya, jadi kasih harus rezeki nomor 1, Bismillah. Karena dari surat awal. Nah, terus ini sudah masukul dulu. Pasien nomor. Pokoknya itu juga termasuk Bismillah. Bismillah. Ya, itu karena rezeki. Itu kan sebelum itu bukan anak itu dia lagi pikirannya padas, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum baju ini pada nanti yang buka buku dengan insya Allah ada. Nah, kalau namanya ngomong akal itu ya sampai biasa mirip itu dia nanti jangan nakal sebenarnya duduran api jagung malah sering nakal terus pasal Bismillah Insya Allah apa-apa gampang mandi mantap ya mantap terus aman nakal kemarin kayak dipuji ya buat Allah dipuji ya masalah Bismillah ya Bismillah nanti mereka bukan mau isi sebenarnya dengan dia semua ya Bismillah Bismillah mau isi dan juga ya sudah terbiasa itu untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang sulit ditambah dokter Masano semua lagi penting ya mau di keluarga makin lagi kan ya apa dipakai terus yang mati ini ya tadi Masano pastikan akan posisi berbeda setelah itu terus saya wasno hati ini surat kabarok Allah ya Allah memang kolako walafibul itu sebenarnya diri kabar Allah ya Allah memang dikeluarkan dari rumah sakit tidak sebelum kakak sudah saudara tadi mereka pada sisi masalah Allah ya lalu itu apa Allah ya Allah memang kolako wabal lagi pun dirompong kena ini berhubungan kalau kata-katanya di bawah memang itu sampai dikatakan ping 2012 ya terus saya ini mengakek kan ya mengenai di pasal 2010 dari itu akan maksudnya bilang 200 ya 200 ke 10 juga dari itu tambah rolas dan sepulangnya baju mungkin diminumake kalau di tubuh nawai insya Allah tetap panas
Makanya Pak Angel sakatul maut, muka-muka dan laki-laki mewasana itu ya cepet, paling gampang. Waktu ini Allah, nanti kusnul Allah, eleng Maksudnya yang kenalnya, kasus yang kenalnya itu sosok matung. Dan kalau ada anak perawas kecil, gak bayi-bayi itu ya Allah ya. Nah itu ya, aneh. Lakon-lakonnya dulu tadi gampang kali Gusti. Nah minggu setengah persiapan itu ya siap mosok-mosok kira kaset. Sebenarnya ada kawan kaset. Nah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau bersurat Al-Mujadalah. Al-Mujadalah itu ada satu ayat yang paling depan. Satu ayat saya dibaca. Surat Al-Mujadalah ayat nomor 1 ya. Surat pertama. Ini berapa lagi? Ini berapa? Sudah bukan Surat Al-Mujadalah. Sini itu qad sami Allah qawlan lati tujadiluka qad sami Allah qawlan lati tujadiluka wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Terus kasih Allah ikut bermotor setiap sholat 14 bermotor utawa setelah asar P30 totalnya kan pojok 14 P15 ya, atau baca satu kali satu majlis setelah asar saja. Nah ini berpasang di dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Islam ta'ala Allah sami'um basir. Maksudnya lalu dirinya masa surat Ar-Rahman Al-Amal Quran. Terus harusnya itu tambahi Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Teks itu boleh melakoni insyaallah tujuannya apa-apa enak-enak apa sebenarnya Singapura kan bisa ta'ala. Terus kita kunci awak karena oleh itu dia buka mandi surat Rahman itu di malam Jumat malam Jumat ya tulis harus betul sehingga bisa pusat mempilih-pilih mulai dari awal sampai akhir. Terus mengumpul bambu galon atau bambu galon ya yang awal pakai galon telurnya tinggal atus panas
duduk bingung. Kalau saya bakal selalu ya gimana itu cukup semua satu akad semua satu dan saya terus naik insya Allah mungkin jika mana kali Gusti Allah Ta'ala amin Allah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina kutul bidayah wa nihayat khalifatillah fi khazain nabi samawati wa ala alihi maka nabi sadat al-qadar salatan tafahu lana biha ablaqal khairat wa sa'adat fi dari dunia wa dari ma'ad wa barik lana fi umrina wa fi rizqina wa fi awladina فلهذا المعهد فلهذه المدرسة ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كما كانوا في جميع الزياد والبلاد وتنجينا وينجي من الأهوال والآفات من شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنات وقاضي الحاجات إنما أمره إذا أتى شيئا أن يقول كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء والمستعان. اللهم يا الله لا تتأنس بنا هدانا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مكروبا إلا نقصته ولا مريضا إلا شفيته ولا طالب علم إلا علمته ولا طفلا إلا ربيته ولا سوء يسرته ولا طالب حاجة من حوائج الدنيا والآخرة قضيتها يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما وصلى الله على محمد نبيه وعلى رسوله والحمد لله. الفاتحة. Para ibu-ibu, para santri yang ada muliakan, Pak Bunda, Kak Kata, melalui keterangan Kawulo dan Maharam. Kami saya sebut awali saya ke kawan mulai dari Maharam mau bukti melusu lawan rasa mengenai Pak Bunda kemudian keterangan bukti mungkin mengenai sampai ya kan perlu ada pertanyaan-pertanyaan mengenai keagamaan sakit soal kali pulau kesana salah ya Allah salah ini orang kita salah dan dia kehalang ini panggilan pada pulau salah dia pada pulau langsung nah pada sempat kemudian atur dua bagaimana pada P Bangladesh oke itu selama waktu sahabat atur dia selama waktu dan usahakan dia juga akan berisi namanya kosong 81 182 yaitu